Halo semua, ketemu lagi sama aku di channel resep Ibu Baim. Nah, kali ini teman-teman, aku mau membuat sebuah kue. Ini dari beras ketan, ada 500 gram beras ketan. Beras ketannya ini sebelumnya udah aku rendam selama kurang lebih 3 jam supaya nanti memasaknya nggak terlalu lama. Kemudian di sini aku tambahkan 400 ml santan. Ini kekentalannya sedang. Dan kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam. Ini diaduk-aduk terlebih dahulu. Setelah ini mau aku kukus di kelakat seperti ini. Kurang lebih aku kukus selama 30 menit sampai beras ketannya benar-benar matang ya. Setelah 30 menit berlalu, ini ketannya udah mateng. Mau aku angkat terlebih dahulu. Teman-teman di rumah yang lagi bergabung di channel aku minta tolong supportnya untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ya. Nah, sambil nunggu nasi ketannya tadi dingin, ini aku kukus 300 gram ubi ungu berat bersih ya setelah dikupas. Sambil nunggu ubinya matang, ini nasi ketan yang tadi udah dimasak mau aku aduk supaya nanti santannya bisa tercampur merata ke seluruh bagian ya. Terus diaduk sampai betul-betul tercampur merata. Nah, ini aku siapin loyang ukuran 20x20, kemudian olesi minyak ke seluruh bagiannya sampai merata. Setelah loyangnya sudah diolesi minyak, ini nasi ketan yang tadi dimasak mau aku cetak di dalam loyang ini. Kita tuang semua nasi ketannya. Kemudian ditekan-tekan seperti ini sampai nasi ketannya padat. Terus ditekan-tekan ke seluruh sisinya ya. Nah, ini nasi ketannya udah rapi, udah padat. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu sampai nasi ketannya dingin. Ubi yang tadi sudah dikukus, ini mau aku chopper dengan bahan-bahan lainnya supaya teksturnya lembut, jadi nggak perlu disaring. Nah, ini aku tambahkan 150 gram gula pasir. Ubi ungunya tadi beratnya 300 gram setelah dikukus dan setelah dikupas. Ini mau aku chopper sampai lembut, sampai halus maksudnya, supaya nggak perlu disaring-saring lagi. Nah, setelah teksturnya seperti ini aku masukin santan sebanyak 400 ml. Ini santannya aku masukin sedikit demi sedikit. Kemudian aku tambahkan tepung beras 100 gram, tepung tapioka 50 gram, nah ini mau aku chopper kembali sampai betul-betul halus. Teman-teman di rumah kalau nggak ada chopper bisa menggunakan blender, pokoknya pakai alat yang bisa menghaluskan. Kalau mau manual juga, misalkan ubinya dihaluskan menggunakan garpu bisa. Ini aku karena nggak mau saring-saring jadi aku pakai chopper. Nah, ini sisa santan yang tadi aku masukin lagi sedikit demi sedikit aja. Kemudian aku chopper lagi. Karena kapasitas chopper aku kecil, jadi aku
masukin santannya sedikit demi sedikit ya. Kalau teman-teman choppernya lebih besar atau menggunakan blender, bisa langsung sekaligus gitu. Ini sisa santannya aku masukin lagi, kemudian aku chopper lagi, terus aja seperti itu berulang sampai sisa santannya habis. Nah, ini kemudian sudah selesai aku chopper, aku angkat pisau choppernya. Aku masukin sisa santan yang tadi. Nah, untuk memastikan bahwa nggak ada endapan tepung di pinggirannya, ini aku aduk menggunakan spatula. Dan aku tambahkan pewarna ungu kurang lebih 3 tetes supaya warnanya lebih cantik, dan setengah sendok teh garam. Ini diaduk kembali sampai warnanya tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini adonannya siap untuk kita timpa ke adonan nasi ketan yang tadi. Nah, ini nasi ketannya udah set banget. Semua adonan ubi ungunya kita tuang di atasnya seperti ini. Kemudian ini mau aku kukus kurang lebih selama 30-40 menit dengan api sedang, dan ini kukusannya udah aku panasin sebelumnya. Kita tutup dan kita tunggu sampai adonannya matang ya. Nah, ini setelah kurang lebih 50 menit aku akhirnya ngukusnya sampai 50 menit karena aku takut adonannya nggak begitu matang. Ini ada air di atasnya, kita tuang dulu endapan air yang berada di permukaan adonan ini seperti ini. Lalu kue talamnya kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu. Masih panas seperti ini tidak disarankan untuk langsung dikeluarkan dari loyangnya. Kita tunggu sampai dingin. Ini setelah kurang lebih 5 jaman aku diamkan di suhu ruang. Adonannya udah set, warnanya juga udah berubah, ungunya cantik banget. Pinggirannya ini aku sisir supaya nanti mengeluarkannya lebih mudah. Oh ya teman-teman, ini aku lupa, harusnya di bagian bawahnya tadi setelah loyangnya diolesi minyak, kita alasi dengan plastik ya, supaya mengeluarkannya lebih gampang. Jadi ini aku agak susah karena ternyata pinggiran adonan ketannya tadi itu betul-betul nempel, dia set banget gitu sampai nempel ke pojokannya. Nah, ini udah keluar talam ketan ubi ungunya. Ini mau aku alasi daun supaya di alasnya ini enggak lengket. Kemudian ini mau aku potong-potong. Ini talam ketan ubi ungunya warnanya cantik banget. Aku potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu, kemudian satu sisi bagiannya aku potong lagi menjadi 2 sampai jadi 4 bagian seperti ini. Teman-teman kalau mau potong lebih kecil dari yang aku potong ini boleh, bisa teman-teman potong sesuai selera. Ini talam ketannya enak banget, legit dan manisnya juga pas. Teman-teman, segini dulu aja video dari aku kali ini. Semoga resepnya bisa menginspirasi. Talam ketan ubi ungu ini enak banget. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Dah.